Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakta di lapangan tidak bisa dipungkiri bahwa pembelajaran dewasa ini masih bersifat instruktif, jadi masih kental sifat-sifat seragaman yang diterapkan kepada anak didik kita. Jadi anak melakukan suatu pekerjaan atau belajar itu berdasarkan instruksi yang kaku yang dilakukan oleh guru itu sendiri. Sementara kita tahu bahwa anak itu merupakan individu yang unik, individu yang berbeda dari satu dengan yang lainnya. Jadi sementara di lapangan anak diajarkan dengan pola, teknik, metode, bahkan capaian yang sama tanpa membedakan perbedaan-perbedaan yang ada itu. Kemudian juga tidak juga bisa kita pungkiri bahwa di tataran keluarga orang tua masih memaksakan kehendak mereka untuk menyekolahkan anak-anaknya di tempat yang sesuai dengan harapan mereka, tanpa melihat latar belakang anak itu sendiri, kemampuan, potensi, atau bakat dan minatnya. Anak-anak melakukan hal itu dengan berdasarkan hanya kepatuhan saja, bukan berdasarkan dari apa yang dia inginkan, apa yang dia punya untuk dikembangkan. Mereka takut dikatakan sebagai anak yang durhaka ataupun anak yang tidak patuh kepada orang tua, yang pada akhirnya hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, sekarang kita kembali ke sekolah. Sekolah merupakan suatu agen untuk merubah paradigma ini. Dengan kita belajar bagaimana caranya memerdekakan anak, maka guru harus bersifat omong, ya, dimana kita tahu dengan prinsip-prinsip dari Ki Hajar Dewantara, di mana tutwuri yang pertama adalah ingarso sungtulodo ingmadya mangunkarso dan tutwuri handayani, di mana sikap seorang guru diawali dengan keteladanan, kemudian yang kedua di tengah kita memberikan semangat atau mengendalikan, dan yang ketiga guru memberikan dorongan atau motivasi apa yang dipunya oleh anak-anak didik kita sendiri. Yang selanjutnya, ketika anak merdeka untuk belajar sesuai dengan keinginannya, maka akan timbul suatu kesenangan. Kita ciptakan pembelajaran ini sangat menyenangkan bagi anak. Salah satunya anak belajar sesuai dengan kemampuannya yang ada. Kemudian juga dengan belajar dengan penuh kesenangan, maka anak pun akan belajar dengan penuh semangat. Dengan semangat akan memunculkan kepercayaan diri dan rasa tanggung jawab dalam belajar tersebut. Ketika anak sudah muncul rasa tanggung jawab, maka akan menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan, pribadi yang bertanggung jawab, dan juga kompetensi yang diharapkan semua pihak. Nah, demikian Ibu dan Bapak. Terima kasih.